Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Praktikum Klimatologi Pertanian golongan A5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang alat-alat meteorologi dan AWS. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Ayu Saskia Barus, Berlian Bio Nurjana, Garuda Iwangga, Kinanita Nur Hidayah, Ramah Putus Indarjati, Surya Adam Yuga Aditya, serta Zulaikha Nurjayani. Kemudian ini adalah termometer permukaan tanah. Sesuai dengan namanya, termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu permukaan tanah. Adapun yang menjadi kelebihan termometer ini adalah dia praktis dan mudah dibawa, tetapi tanah yang akan kita ukur suhunya harus kita tata terlebih dahulu. Kemudian termometer tanah tipe Simmons adalah termometer gelas air raksa biasa yang dimasukkan ke dalam tabung gelas dan bola termometer atau sensornya dengan lilin atau bahan isolator lainnya. Ini adalah termometer maksimum minimum tanah. Termometer maksimum minimum tanah adalah alat untuk mengukur suhu maksimum dan minimum pada tanah dalam jangka waktu tertentu. Kelebihan alat ini yaitu dapat mengukur suhu maksimum dan minimum tanah sekaligus karena menggunakan 3 jarum penunjuk dalam pembacaan skala. Kelemahannya tidak praktis penggunaannya. Kemudian ada termometer tanah selubung kayu. Termometer tanah selubung kayu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar panas yang diserap oleh tanah dengan jeluk 5-10 cm. Penggunaan selubung kayu supaya penyerapan panas minimum mungkin sehingga tidak mempengaruhi pemuaian Hg. Di sini adalah termometer tanah tipe bengkok. Ini sebenarnya sama dengan termometer yang lain tapi dia bengkok. Kenapa bengkok? Yaitu adalah untuk menghindari kesalahan pembacaan dan mengurangi kesalahan karena paralaks. Di sini adalah termometer tanah tipe stick. Stick termometer atau termometer tanah tipe stick adalah sebuah pipa kapiler atau pipa dengan diameter saluran sangat kecil yang pada bagian bawahnya mempunyai rongga lebih besar daripada saluran kapilernya. Rongga tersebut kemudian diisi dengan cairan yang mudah memuai jika dipanasi tetapi tidak mudah membasahi dinding kapiler. Cairan yang banyak dipakai adalah raksa dan alkohol. Kelebihan alat ini yaitu mampu mengukur hingga kedalaman 100 cm dan skala mudah diamati karena berupa jarum penunjuk. Ada berbagai alat pengukur kecepatan angin, diantaranya adalah cup anemometer, hand anemometer, dan juga ada biram anemometer. Cup anemometer ini ada bagian-bagiannya, jadi ada mangkok anemo, kemudian ada pencatat jarak, dan ada juga tiang penyangga. Nah, untuk satuan dari alat ini adalah kilometer per jam dengan ketelitian 1 km dan prinsip kerja sistem mekanik atau menggunakan gear. Nah, untuk cara kerjanya dari cup anemometer ini adalah angin akan mendorong cup. Nah, ketika cup ini berputar itu juga akan menggerakkan pencatat jarak. Nah, nanti kita hitungnya itu dari pencatat jarak itu, dari selisih antara jarak itu nanti akan kita rata-rata dan menunjukkan kecepatan angin. Nah, untuk peneletakannya sendiri akan diletakkan tiang mungkin bisa dari 1,5 meter, 2 meter, bahkan sampai 10 meter. Nah, kita letakkan pada lokasi yang terbuka paling tidak 10 kali dari tinggi tiang. Nah, keunggulan dari alat ini adalah tahan terhadap turbulensi. Selanjutnya ada juga hand anemometer. Nah, untuk hand anemometer ini terdiri dari kipas anemo, kemudian speedometer, kemudian ada skala Beaufort dan tangkai pegangan. Satuan dari alat ini adalah meter per sekon dengan kelitian 0,5 meter per sekon. Nah, cara kerjanya adalah angin itu akan menggerakkan kipas, kemudian menimbulkan arus listrik yang menggerakkan jarum skala. Nah, keunggulan dari alat ini adalah alat ini portable, mudah dibawa kemana-mana, dan juga pemasangannya hanya perlu dijinjing. Nah, yang terakhir ada biram anemometer. Nah, biram anemometer ini terdiri dari kipas anemo, jarum pencatat jarak, dan juga pengunci. Nah, satuan alat ini adalah meter per sekon dengan ketelitian 0,5 meter per sekon. Nah, cara kerja alat ini adalah pergerakan angin akan memutar disk yang kemudian menggerakkan jarum. Nah, kemudian untuk perhitungannya adalah dengan kita menghitung selisih periode dalam 1 hari. Terdapat 2 alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur curah hujan, yaitu ombrometer tipe observatorium dan ombrograf. Yang pertama ada ombrometer tipe observatorium. Alat ini merupakan alat pengukur curah hujan manual yang menggunakan gelas ukur untuk mengukur air hujannya. Prinsip kerja alat ini adalah saat terjadi hujan, air masuk ke dalam corong penakar. Air yang masuk ke dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Pengukuran curah hujan dengan alat ini biasa dilakukan setiap hari pada pukul 7 waktu setempat, walaupun tidak ada hujan. Pembacaan yang dilakukan menunjukkan hujan yang terjadi sejak tanggal sebelumnya. Alat ini memiliki kelebihan, yaitu mudah dipasang, mudah dioperasikan, dan pemeliharaannya juga relatif mudah.
Kekurangannya adalah data yang didapat hanya untuk jumlah curah hujan selama periode 24 jam. Berisiko kerusakan gelas ukur dan resiko kesalahan pembacaan dapat terjadi saat membaca permukaan dari tinggi air di gelas ukur, sehingga hasilnya dapat berbeda. Yang kedua ada ombrograf. Alat ini digunakan untuk mencatat jumlah hujan atau intensitas hujan secara kumulatif dengan prinsip kerja sistem pelampung. Jadi, jika hujan turun, air hujan akan masuk ke dalam tabung yang berpelampung melalui corongnya. Air yang masuk ke dalam tabung mengakibatkan pelampung beserta tangkainya terangkat. Pada tangkai pelampung, terdapat tangkai pena yang akan bergerak menggores pias. Penunjukan pena dan pias akan sesuai dengan jumlah volume air yang masuk ke dalam tabung. Alat ini memiliki kelebihan, yaitu dapat mengukur curah hujan secara otomatis, dapat mengukur intensitas curah hujan, dan ombrograf akan secara otomatis membuang air jika terdapat kelebihan air. Adapun kekurangannya, yaitu tingkat ketelitiannya lebih rendah dibandingkan ombrometer. Pengamatan harus menggunakan kertas grafik setiap minggu, dan dibutuhkan keahlian dalam membaca grafiknya. Selanjutnya ialah alat pengukur suhu dan kelembapan. Terdapat dua alat yang akan saya bawakan, yaitu termohigrometer dan juga termohigrograf. Termohigrometer serta termohigrograf memiliki satuan alat serta satuan ukur yang sama, yaitu derajat Celcius dan persen. Termohigrometer memiliki ketelitian 0,5 derajat Celcius dan 1%, sedangkan termohigrograf memiliki ketelitian 1 derajat Celcius dan 1%. Termohigrometer dan termohigrograf memiliki prinsip kerja yang sama, di mana alat pengukur kelembapan ini bekerja berdasarkan perubahan panjang bahan higroskopis ketika menyerap atau menguapkan air. Umumnya bahan higroskopis yang digunakan ialah rambut manusia, di mana rambut manusia ini telah dibersihkan dari debu, minyak, serta lemak. Jadi, rambut manusia akan berubah panjangnya menjadi 2,5% akibat adanya perubahan RH atau relative humidity. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak linear, sehingga alat tersebut tidak baik digunakan apabila digunakannya itu pada daerah yang memiliki RH kurang dari 25%. Higrograf memiliki sifat yang praktis sehingga banyak digunakan secara luas meskipun kurang teliti, sehingga sebelum menggunakan alat higrograf ini akan ditera terlebih dahulu dengan menggunakan alat sikrometer. Pada termohigrometer terdapat beberapa bagian, yaitu spiral dui logam atau bimetal, spiral benda higroskopis, jarum penunjuk skala suhu, dan jarum penunjuk skala kelembapan. Untuk termohigrograf terdapat lempeng di logam, rambut, sistem tuas higrograf, sistem tuas termograf, pena, dan silinder kertas grafik. For your information, termohigrometer memiliki dua model nih. Ada yang model analog, ada yang model digital. Di mana yang model digital ini lebih gampang dilihat hasilnya karena model digital akan menggambarkan langsung dengan angka, di mana derajat Celcius itu menyatakan suhu, sedangkan yang persen itu menyatakan kelembapan. Sedangkan analog hasilnya itu akan digambarkan dengan jarum, seperti jarum jam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat pengukur kelembapan udara. Di sini, saya akan membahas tentang sikrometer. Sikrometer merupakan alat pengukur RH, yaitu relative humidity, yang prinsip kerjanya didasarkan pada hukum termodinamika, terutama tentang hubungan antara suhu dan tekanan air jenuh di udara. Sikrometer terdiri atas dua buah termometer, yang salah satu bagian reservoirnya diliti oleh kain basah atau yang sering kita sebut TBB, termometer bola basah, sedangkan yang satunya lagi tidak, yaitu TBK atau termometer bola kering. Ada tiga jenis sikrometer yang banyak dikenal, yaitu sikrometer sangkar, sling sikrometer, dan sikrometer Assmann. Yang pertama ada sikrometer sangkar. Jadi termometer ini nanti diletakkan di dalam sangkar cuaca. Kain kasa yang terdapat pada TBB harus selalu bersih dan selalu dibasahi secara kapilaritas. Nah, yang kedua ada sling sikrometer. Jadi cara kerja alat ini adalah gagang sling dipegang, kemudian diputar searah jarum jam selama 30 detik. Kemudian suhu akan tampak pada termometer bola basah dan termometer bola kering. Yang ketiga ada sikrometer Assmann. Jadi sebelum digunakan, kasa pada TBB dibasahi air secukupnya. Kemudian kipas diputar sehingga kipas akan mengalirkan udara dengan kecepatan 5 meter per second pada reservoir termometernya. Terus kemudian setelah suhu termometer konstan, maka dilakukan pembacaan pada sikrometer Assmann.
Nah, untuk mendapatkan kelembapan udara pada 3 siklometer tersebut digunakan tabel RH, yaitu dengan mengetahui selisih antara TBB dan TBK yang telah didapatkan pada pengukuran siklometer tersebut. Nah, perbedaan antara 3 siklometer ini terdapat pada kecepatan angin yang dihasilkan oleh reservoir TBB-nya. Siklometer sangkar digunakan pada kecepatan angin 3-5 meter per detik, siling siklometer digunakan pada kecepatan angin 2,5 meter per detik, sedangkan siklometer Asman digunakan pada kecepatan angin sekitar 5 meter per detik. Jika semua syarat penggunaannya terpenuhi, maka siklometer ini mempunyai tingkat ketelitian dan ketepatan yang tinggi, sehingga alat ini lebih sering digunakan daripada hygrograph maupun hygrometer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari Automatic Weather Station ataupun AWS. Automatic Weather Station merupakan alat yang terintegrasi menjadi satu instrumen berupa data logger, di mana perangkat ini sekaligus menjadi tempat kontrol dan juga signal prosesor dari sensor atau transmitter yang akan menjadi tampilan akhir berupa nilai tertentu sesuai dengan besaran pengukuran transmitter. Data kondisi cuaca yang telah diterima oleh transmitter diproses dan diolah di dalam data logger yang kemudian dapat ditampilkan dalam bentuk diagram, grafik, dan juga angka. Ataupun dapat dilakukan proses berikutnya dengan perangkat personal komputer atau PC dengan tujuan untuk mendapatkan data real time dari pembacaan transmitter dan juga data yang telah tersimpan dari beberapa waktu sebelumnya. Data logger merupakan pusat dari Automatic Weather Station. Alat ini berfungsi untuk memproses data dari pengukuran cuaca dan akan menyimpannya. Terdapat beberapa fungsi lain dari data logger, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi dari setiap sensor dan mengarsipkannya. Yang kedua adalah memproses sebagian besar data meteorologi yang telah didapatkan. Yang ketiga, menyimpan semua data baik pada memori sendiri maupun di kartu SD. Kemudian yang keempat adalah mengelola catur daya atau sumber daya untuk Automatic Weather Station yang biasanya berupa baterai atau berasal dari panel surya. Dan yang terakhir adalah mengelola pemindahan data ke server atau komputer dengan protokol komunikasi yang dapat diolah oleh data logger, yaitu berupa GSM, GPRS, RTC, Wi-Fi, dan lainnya. Automatic Weather Station. Untuk dapat memperkirakan cuaca, diperlukan data-data dari penyusun unsur cuaca seperti curah hujan, kelembapan, tekanan udara, suhu, kecepatan, serta arah angin. Unsur-unsur cuaca tersebut dapat dibaca datanya dengan perangkat instrumen, yaitu Automatic Weather Station atau biasa disingkat dengan AWS. AWS merupakan seperangkat instrumen pengukur dan pencatat unsur-unsur cuaca untuk kurun waktu tertentu yang diinstalasi pada suatu lokasi tertentu. Automatic Weather Station terdiri dari data logger, baterai isi ulang, telemetri, dan juga sensor meteorologi. Setiap alat-alat tersebut dirancang dengan ketahanan untuk kondisi ekstrim seperti badai dan kekeringan berkepanjangan. Automatic Weather Station mampu merekam dan memantau perubahan cuaca secara otomatis dan signifikan. Hasil pengukuran dapat dipantau dalam bentuk grafik. Sumber energi dari Automatic Weather Station berupa panel surya atau baterai. Hal ini kembali pada spesifikasi dan kebutuhannya. Jika diperlukan untuk pemantauan jangka panjang, maka Automatic Weather Station harus terhubung ke jaringan listrik utama sehingga bisa berjalan secara terus-menerus karena kebutuhan daya yang lebih tinggi pada AWS. Bagian-bagian Automatic Weather Station. Salah satu contoh rangkaian AWS seperti gambar di samping mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Ada wind speed, wind direction, solar radiation, solar power, telemetri, thermometer, soil moisture, soil temperature, dan juga data logger sebagai penyimpan data pengukuran.
Untuk tiap stasiun meteorologi mempunyai AWS dengan bagian yang berbeda-beda. Hal itu berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi tiap-tiap stasiun.